kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Fasiankes. Fasiankes ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Contohnya puskesmas, rumah sakit, klinik itu diatur di sini ya K3-nya. Di Permenkes nomor 52 tahun 2018 ya. Sebelumnya itu ada panduan buku pedoman dari Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga ya, Kesjaor. Itu panduan tentang K3 di Puskesmas. Itu tahun 2016. Untuk yang sekarang ini pakai yang baru kan itu cuma buku pedoman ya. Kalau ini kan Permenkes. Jadi ini yang digunakan sebagai patokan dan panduannya. Nah, ini referensinya di Permenkes nomor 52 tahun 2018 tentang K3 Fasiankes. K3 di Fasiankes, kegiatan untuk menjamin dan melindungi ya. Jadi kegiatan ini tujuannya menjamin dan melindungi SDM fasilitas pelayanan kesehatan. Maksudnya itu menjamin dan melindungi karyawan, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun masyarakat di sekitar lingkungan Fasiankes agar semuanya itu sehat, selamat, dan bebas dari gangguan kesehatan akibat dari pekerjaan. Tujuannya ketika menjamin dan melindungi ya, pokoknya kata kuncinya ada di situ, menjamin dan melindungi. Standar K3 ini ada 11 standar K3. Yang pertama ini adalah pengenalan potensi bahaya dan pengendalian resiko K3. Pengenalan potensi bahaya ini yang dimaksud itu ada identifikasi potensi bahaya di setiap ruangan. Di setiap ruangan itu diidentifikasi potensi bahayanya itu apa. Kemudian dari potensi tersebut nanti direkap ya. Direkap kemudian di grading. Itu jadinya HRA, High Risk Assessment. Dari HRA itu nanti kita bisa tahu yang harus segera diselesaikan masalahnya itu apa. Dari ruang mana K3-nya itu. Jadi dari HRA tersebut kita itu dapat data identifikasi potensi bahaya. Ada tiap ruangan ada datanya. Kemudian kita dapat data penilaian resiko dan dapat data pengendalian resiko. Cara mengendalikan resikonya itu bagaimana? Itu di HRA, High Risk Assessment. Kemudian standar K3 yang kedua adalah penerapan kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar di sini yang dimaksud itu adalah cuci tangan untuk mencegah infeksi silang. Kemudian penggunaan APD, alat pelindung diri ya. Kemudian pengelolaan jarum dan alat tajam. Kemudian penata-laksanaan peralatan. Penata-laksanaan peralatan itu di sini yang dimaksud itu ada sterilisasi, ada desinfeksi, yaitu maksudnya di penerapan kewaspadaan standar. Dan pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah itu juga masuk di kewaspadaan standar ya. Selanjutnya adalah penerapan prinsip ergonomi standar K3 yang ketiga. Ergonomi ini maksudnya itu posisi dalam bekerja ya. Maksudnya itu di sini harus ada panduan lah. Panduan postur kerjanya bagaimana, kemudian gerakan kerjanya bagaimana, shift kerjanya itu juga diatur di sini ya. Penerapan prinsip ergonomi. Jadi kalau shiftnya itu terlalu panjang itu juga tidak sesuai dengan K3. Kemudian durasi kerja dan tata letak ruang kerja.
harus disesuaikan dengan prinsip ergonomi. Selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan berkala atau MCU ya ini ya. MCU itu singkatan medical check up. Nah, itu dilakukan minimal 1 tahun sekali. Jadi cukup 1 tahun sekali MCU itu. Nah, kesehatan berkala yang diperiksa itu seperti apa ya? Tekanan darah, kadar glukosa, asam urat, kolesterol, nah, itu diperiksa berkala. Kemudian yang kelima ini pemberian imunisasi ya. Pemberian imunisasi ini yang dimaksud diprioritaskan bagi SDM yang berisiko tinggi. Jadi yang berisiko tinggi itu diberikan imunisasi ya, divaksin. Selanjutnya adalah pembudayaan PHBS ya. PHBS ini adalah singkatan ya. Perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya pengelolaan sarana dan prasarana. Sarpras ya, ini diatur di K3 ya. Maksudnya sarana dan prasarana ini berupa pengawasan terhadap proses pengelolaan sarana dan prasarana sesuai aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya pengelolaan peralatan medis. Pengelolaan peralatan medis ini yang dimaksud berupa pengawasan terhadap proses pengelolaan peralatan medis sesuai dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang ke-8 ini kesiapsiagaan ya terhadap kondisi darurat atau bencana termasuk kebakaran. Kebakaran ini masuk kotret ya, kotret. Jadi di Fasiankes ini harus disiapkan helm-helm itu loh. Helm merah, biru, putih, kuning. Itu kan fungsinya sendiri-sendiri ya. Kalau yang putih untuk tugasnya mengamankan dokumen. Untuk helm yang merah memadamkan api, helm yang warna kuning menyelamatkan pasien. Di sini untuk kesiapsiagaan ini ya. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, kemudian kalau ada bencana itu seperti apa yang dilaksanakan atau dikerjakan. Yang pertama itu kita identifikasi resiko kondisi darurat bencananya dulu. Ada identifikasi resiko untuk poin kesiapsiagaan terhadap kondisi darurat bencana ini. Contohnya kondisinya lokasinya itu di fasilitas pelayanan kesehatannya itu di tepi laut ya, tepi laut. Berarti kondisi darurat bencana yang berpotensi adalah tsunami ya, seperti itu. Kemudian kalau posisi fasilitasnya di lereng gunung, berarti kondisi darurat bencananya itu longsor ya, seperti itulah. Setelah diidentifikasi itu dianalisa, kemudian dipetakan. Kalau terjadi bencana itu harus evakuasinya kemana ya, dan pengendalian kondisi darurat bencana itu harus dikendalikan ya. Kalau misalnya terjadi bencana, ini kan cuma identifikasi. Selanjutnya poin yang ke-10 ini adalah pengelolaan bahan dan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Untuk B3 yang dimaksud ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kan sudah ada peraturannya sendiri limbah B3 ini. Dan yang terakhir ini pengelolaan limbah domestik. Limbah domestik ini juga dilaksanakan sesuai dengan peraturannya ya, peraturan perundang-undangannya. Sistem manajemen K3 atau disingkat SMK3 ya.
dimulai dari peninjauan kinerja K3. Peninjauan kinerja K3 ini dari kebijakan K3, ada SK-nya, kemudian perencanaan K3. Perencanaan ini maksudnya program kerja K3-nya. Setelah ada program harusnya dilaksanakan ya ke sini. Jadi pelaksanaan K3. Setelah itu endingnya pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Evaluasi kinerja K3 ini bisa dilakukan untuk perencanaan selanjutnya.